Ya pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita ingin lihat sebenarnya bagaimanakah kemudian ini bahasan pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri ini tak kunjung usai. Bahkan saat ini kalau kita lihat bahkan semakin santer. Jadi apa sebenarnya penghalang pertemuan antara Presiden Prabowo dan juga Ketum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri? Kita akan bahas tuntas nanti dalam Apa Kabar Indonesia Malam. Selain itu kami juga akan menghadirkan bagaimana gempuran yang dilakukan Israel terhadap wilayah Gaza setelah sudah disepakatinya adanya gencatan senjata. Bersama saya Sira Safira dan Maria Segaf, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kami awali Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi puluhan emak-emak di Garut, Jawa Barat merusak sebuah warung kopi yang biasa dijadikan jual beli obat haram kepada pelajar. Kaum ibu warga kampung Kapasan, Kelurahan Warasan di Garut, Jawa Barat pada Jumat siang mengamuk bahkan menyerang tempat yang diduga sebagai transaksi obat terlarang yang berkedok warung kopi. Didampingi sejumlah tokoh lingkungan setempat, emak-emak ini bahkan menghancurkan bangunan yang biasa dijadikan tempat penjualan pil koplo kepada pelajar dan anak-anak. Dalam penggerebekan ini pun kemudian ditemukan sejumlah pil haram yang akan dijual. 2 orang terduga pelaku yang diamankan warga bahkan sempat mengelak sebagai pemilik barang haram tersebut. Akhirnya kedua terduga pelaku serta barang bukti pil yang ditemukan warga pun diserahkan langsung ke Mapolsek setempat. Hancurkan ibu-ibu ini apa, Pak? Ini tempat penjualan. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda. Perampokan bersenjata api kembali terjadi di Sumatera Barat. Kali ini sasarannya sebuah toko grosir. 1 orang terluka akibat luka tembak, sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ingin depan tadi, Pak? Tuh, dia ke samping. Dia ke samping kan, mengamankan orang sebelah. Pemirsa, di toko grosir bernama Sumber Barokah, daerah Jorong Sungai Bentung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Darmasraya, telah dipasangi garis polisi. Hasil rekaman CCTV terlihat 6 pelaku perampokan menggunakan senjata api dan menodongkan senjata ke pemilik toko. Saat beraksi, salah satu pelaku meletuskan senjatanya. Seorang pembeli terkena luka tembak pada bagian tangan kanannya dan saat ini dalam perawatan medis. Usai melakukan aksinya, perampok bersenjata api kemudian kabur menggunakan 3 sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah warga di Seram bagian barat Maluku melakukan aksi penutupan jalan lintas antar 2 kabupaten di Pulau Seram, Maluku dengan membangun pondasi beton setinggi lutut orang dewasa. Seperti yang Anda saksikan pemirsa, petugas gabungan TNI Polri langsung dikerahkan ke lokasi untuk menghancurkan beton yang dibangun warga untuk menutup akses jalan antara 2 kabupaten dikarenakan sudah mengganggu pengguna jalan. Puluhan kendaraan yang akan melintas ke Kabupaten Maluku Tengah dan Seram bagian timur pun tak lewat lantaran tingginya beton yang menutup jalan. Aksi penutupan jalan ini pun disebabkan oleh sekelompok warga yang kesal karena adanya kasus pembacokan yang menyebabkan seorang warga tewas. Aksi pelaku pencurian sepeda motor di Bandung yang menodongkan senjata api kepada korbannya di Bandung ini terekam kamera pengawas. Dan ini kami saksikan di mana detik-detik aksi pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Ahan Nasution, Arca Manik, Kota Bandung yang terekam sedang melakukan aksinya menggasak sebuah sepeda motor. Pelaku saat itu tampak sedang merusak kunci kontak motor yang kemudian diketahui sang pemilik motor. Bukannya menggunakan aksinya, pelaku justru mengeluarkan benda seperti senjata api dan menodongkannya kepada korban yang berbalik kembali ke dalam toko sambil berteriak. Aksi pencurian ini pun viral di media sosial. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian
materi belasan juta rupiah. Korban pun telah melaporkan kejadian ini ke polisi untuk segera ditangani. Pemirsa, seorang pengendara motor menjadi korban pembegalan di Jalan Pendidikan Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Aksi pelaku pun terekam kamera CCTV. Yang Anda saksikan ini adalah detik-detik rekaman video kamera CCTV yang telah merekam aksi kejahatan sejumlah komplotan begal kendaraan bermotor. Pelaku yang terdiri dari 4 orang itu nampak berusaha merampas motor korbannya dengan mengancam menggunakan senjata tajam. Korban memang sempat berteriak minta tolong, namun pelaku berhasil melarikan diri. Aksi begal di kawasan ini memang sangat meresahkan warga, terutama saat malam hari. Gara-gara tegur santri yang tidak ikut senam, seorang guru pesantren di Mamuju, Sulawesi Barat ini dipukuli oleh keluarga santri. Pemirsa, inilah aksi seorang keluarga santri yang tidak terima saudaranya ditegur gurunya di pesantren Atanwir Muhammadiyah Mamuju atau SMP Muhammadiyah. Aksi pemukulan ini pun terekam kamera pengawas sekolah. Lagi-lagi peristiwa kekerasan ini dimulai saat mobil guru ini keluar dari dalam sekolah dan keluarga santri sudah menunggu di gerbang sekolah. Pelaku kemudian menghentikan mobil korban. Saat korban baru turun dari mobil, hendak menanyakan, pelaku langsung memukul korban. Sang guru pun berupaya menghindari pukulan pelaku sembari masuk kembali ke dalam sekolah. Pelaku langsung pergi usai melancarkan aksinya. Korban yang mengalami luka pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk segera mendapatkan perawatan. Selanjutnya korban melaporkan peristiwa kekerasan yang menimpanya ke Polresta Mamuju. Sementara itu, pemirsa, unit Jatanras Polres Baros, Sulawesi Selatan akhirnya menangkap 3 pemuda pelaku bakaran pos security di Pondok Pesantren Darul Istiqomah. Yang Anda saksikan ini adalah MI yang berusia 28 tahun dan 2 rekannya yang berinisial MA usia 25 tahun serta F yang berusia 25 tahun dibekuk di rumahnya di Kecamatan Turijale setelah 2 hari buron. Ketiga pelaku langsung dibawa ke Polres Maros guna diperiksa. Dari hasil interogasi awal, pelaku utama sekaligus eksekutor yaitu adalah MI yang ternyata menyiram dan membakar pos jaga dengan menyiramnya menggunakan bensin, lalu berpose 2 jari ke arah kamera pengawas. Sedangkan 2 orang rekannya bertugas untuk mengantar serta menjemput MI. Ketiga pelaku juga diketahui tidak memiliki permasalahan dengan warga sekitar ataupun juga penghuni pondok pesantren. Aksi pembakaran ini dilakukan dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras usai ketiganya berpesta miras. Ketiganya akan dijerat dengan pasal 406 KUHP dengan ancaman 2 tahun penjara. Pemirsa, Nanang Irawan alias Nanang Gimbal tersangka pembunuhan pesinetron Sandi Permana mengungkap kronologi kejadian dan alasan ia membunuh korban secara sadis. Dalam wawancara eksklusif dengan TV One, Nanang Gimbal meminta maaf kepada keluarga korban. Berikut wawancara eksklusif Nanang Gimbal dengan reporter TV One Ninda Febiola dan juru kamera Handono dan Agustinus Wahyu. Logisnya seperti apa sih Bang dari awal perasaan Abang ngelihat dia lewat terus sampai ke spontan gitu kan ya? Saya lagi benerin motor, tiba-tiba dia lewat, ngeliatin saya dengan sinis, lalu buang ludah di depan saya. Terus saya kan emosi jadinya tuh, saya lari ke kandang ayam, ngambil pisau, saya kejar, tikam dia.
hari kejadian itu tega gitu, maksudnya kalau secara posisi abang juga punya anak, beliau juga punya anak gitu. Apa di pikiran abang pada saat itu? Itu karena emosi aja, kosong aja udah mungkin udah kesumat batu udah. Bagian mana aja yang abang tikam kemarin? Perut, pelipis, putaran pala, dada, leher, punggung. Udah. Untuk keluarga korban, saya mohon maaf, sebetulnya saya nggak ada niat untuk membunuh. Ini karena emosi. Kalau seandainya dia nggak ngeludahin saya nggak bakal ngebunuh dia. Untuk istri saya mohon maaf, jaga diri baik-baik, jagain anak-anak, tolong jaga anak-anak, didik mereka yang baik. Saya mohon maaf, minta maaf mereka. Saya menyesal melakukan ini, jadi ninggalin keluarga, ninggalin anak-anak. Pemirsa, diduga kesal terhadap petugas keamanan rumah, seorang anak majikan mengamuk hingga kemudian mengakibatkan petugas keamanan rumahnya meninggal dunia. Informasi selengkapnya usai jeda. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, diduga kesal terhadap petugas keamanan rumah, seorang anak majikan mengamuk hingga mengakibatkan petugas keamanan rumahnya meninggal dunia. Seorang petugas keamanan atau satpam ini ditemukan terkapar dalam kondisi yang sangat mengenaskan di pos jaga sebuah rumah mewah. Diduga korban dihabisi oleh anak majikannya yang berprofesi sebagai pengusaha rental mobil. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit dengan luka di bagian perut, namun di perjalanan korban menghembuskan nafas terakhirnya. Polisi telah mengamankan 4 orang termasuk terduga pelaku. Sejumlah barang bukti juga sudah diamankan polisi guna penyidikan lebih lanjut. Pemirsa, puluhan pelajar SMK yang tinggal di asrama di Kuta Cade, Aceh Tenggara meluapkan kemarahannya dengan melempari rumah dinas kepala sekolah menggunakan batu. Ini adalah video amatir yang Anda lihat, ini di mana mereka kesal karena selama 3 tahun merasa diperlakukan tidak layak. Kepala SMK Pertanian Pembangunan Kuta Cade berinisial MD kemudian diamankan pihak kepolisian. Seorang pelajar pun sempat menyampaikan bahwa mereka kerap mendapatkan makanan tak layak dan juga air minum yang mereka terima tanpa dimasak. Mereka pun terkadang dikunci di asrama tanpa mendapatkan jatah makan dengan alasan sebagai bentuk hukuman. Pihak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh di Aceh Tenggara sudah menerima laporan atas kejadian ini dan akan menindaklanjuti. Pemirsa, sebelum kami melanjutkan program Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah informasi lainnya, kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah informasi. Jenazah korban kebakaran gedung Glodok Plaza Jakarta Barat ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Jasad-jasad tersebut langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kerabat Jati untuk diidentifikasi. Dua jenazah korban kebakaran dievakuasi dari dalam gedung Glodok Plaza pada Jumat pagi sekitar pukul 8. Jenis kelamin atau identitas korban belum dapat dikenali karena jenazah ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan. Sedikitnya ada 14 laporan orang hilang yang diterima petugas, namun belum diketahui apakah jenazah-jenazah yang telah ditemukan masuk dalam daftar laporan orang hilang atau korban yang berbeda. Ya, yang satu yang pertama kemarin di tangga darurat, yang 2 hari ini dan yang 2 kemarin mendekati, mengarah. Jadi kita
asumsikan berarti ada upaya menyelamatkan diri, karena dari lantai itu untuk lari ke tangga darurat berarti upaya menyelamatkan diri. Untuk korban sudah tidak bisa dikenali, dari tim Inaves sudah tidak bisa untuk sidik jari, makanya dari 14 yang dilaporkan ini cuman yang kita evakuasi nama-nama siapa kan belum teridentifikasi pada itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ini korban-korban baru yang belum teridentifikasi, Pak? Kalau ngomong kemungkinan bisa, karena kan kita kan sampai saat ini juga masih menunggu aduan masyarakat yang rekan, kerja, saudara atau famili yang mungkin belum kelihatan di rumah atau. Hingga pagi tadi total ada 6 jenazah korban di dalam gedung yang ditemukan petugas damkar. Jasad-jasad tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Usai kebakaran yang melanda gedung Glodok Plaza, reruntuhan langit-langit dan penyangga atap gedung masih memenuhi area dalam gedung. Hal tersebut menyulitkan petugas dalam upaya penyisiran dan pencarian korban yang hilang pada saat peristiwa kebakaran terjadi. Sulitnya akses dari satu ruangan ke ruangan lain juga mempersempit gerak petugas pemadam kebakaran. Hingga Jumat siang, petugas Damkar DKI Jakarta masih terus berupaya melakukan penyisiran dan pencarian korban. Upaya ini dilakukan 24 jam non-stop. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, Adi Mulya, Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Pemirsa, proses evakuasi korban kebakaran di Glodok Plaza hingga saat ini masih terus dilakukan. Dan bagaimana dengan informasi terbaru akan disampaikan oleh rekan kami, Iman Fajar, yang saat ini berada di sana. Iman, bagaimana dengan proses evakuasi saat ini? Ya, selamat malam Syira Maria dan juga pemirsa. Baru saja tadi sekitar pukul 6:08 waktu Indonesia Barat, para petugas yang berwenang ini baru saja mengevakuasi sebanyak 3 kantong jenazah yang langsung dimasukkan ke dalam 2 mobil ambulan yang langsung menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita juga masih mengkonfirmasi apakah dalam 3 kantong jenazah ini apakah benar ada 3 orang atau justru ada lebih atau kurang jenazah ya, karena sebelumnya ini sudah terkonfirmasi ada 5 korban meninggal dunia dan yang telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan masih ada 1 korban jenazah yang sebelumnya telah diidentifikasi meninggal dunia di Plaza Glodok yang baru saja tadi dievakuasi. Kita masih menunggu apakah ini memang benar ada tambahan 3 korban meninggal dunia ataupun ada jumlah lainnya. Dan kita juga masih mengkonfirmasi apakah ketiga kantong jenazah ini berasal dari lantai tertentu. Karena kalau kita lihat sebelumnya kondisinya dari 5 korban meninggal dunia yang telah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati ini sebelumnya ditemukan semuanya di lantai 8. Baik 3 jenazah yang ditemukan kemarin maupun 2 jenazah yang ditemukan pada tadi pagi. Ini 5-5-nya ditemukan di lantai 8. Nah, apakah ketiga kantong jenazah yang baru dievakuasi ini sama-sama dari lantai 8? Ini kita juga masih menunggu konfirmasinya. Sementara itu pemirsa, sebelumnya juga pihak berwenang ini mulai dari petugas pemadam kebakaran, BPBD, Basarnas, Polisian, PM ini saling bahu-membahu untuk melakukan evakuasi di Plaza Glodok Jakarta Barat ini, di mana memang sebelumnya telah terjadi kebakaran pada Rabu malam lalu. Dan untuk hari ini sekitar 46 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan juga 230 personil yang juga dikerahkan dari institusi pemadam kebakaran. Kita juga masih menunggu bagaimana update selanjutnya, karena berdasarkan laporan yang diterima ini ada 14 laporan orang hilang. Berarti ini masih ada beberapa lagi yang masih perlu dicari oleh petugas berwenang dalam kasus kebakaran di Plaza Glodok yang melanda kawasan ini pada Rabu malam kemarin. Kita tentunya menunggu bagaimana identifikasi yang dilakukan oleh petugas berwenang, karena dari 5 jenazah yang sebelumnya telah dikirimkan ke RS Polri Kramat Jati ini juga masih belum teridentifikasi. Kita masih menunggu informasi lebih lanjutnya. Seperti itu, kita kembalikan ke studio. Man Fajar, informasi langsung dari lokasi kebakaran di Glodok Plaza. Lalu bagaimana dengan proses identifikasi terhadap korban di Rumah Sakit Polri Kramat Jati? Ada rekan kami, Felicia Melinda, yang akan mengabarkan. Feli, bagaimana dengan informasi terbaru mengenai proses identifikasi?
Ya, Sira dan juga pemirsa, memang untuk jenazah sendiri sampai saat ini yang sudah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur ada 5 jenazah yang mana ini datang secara bertahap, yakni 3 jenazah datang kemarin hari Kamis dan juga untuk 2 jenazah lainnya ini baru datang pada hari ini atau siang tadi. Dan sampai saat ini proses identifikasi terhadap kelima jenazah tersebut masih terus berjalan. Saat ini memang masih sedang didalami oleh tim forensik, kemudian juga ada tim Inafis dan Biro Kedokteran Polisi, kemudian juga ada Biro Lab. Dan pemirsa, saat ini saya berdiri di depan posko Artemotem, yang mana ini merupakan posko pengaduan bagi masyarakat yang mungkin merasa kehilangan anggota keluarganya pada saat kejadian kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat. Dan nantinya dari sini nanti masyarakat bisa melaporkan kehilangan tersebut. Tadi juga kami sempat mewawancarai salah satu keluarga korban, yakni Stanley, yang mana ia melaporkan ayahnya yang bernama Mulyadi berusia 53 tahun yang hilang pada saat kejadian kebakaran tersebut. Dan ia mengatakan bahwa tadi ia membawa KTP, kemudian kartu keluarga, dan juga ia sempat dimintai juga sampel air liur untuk menyamakan identifikasi dengan para korban yang nantinya mungkin akan berdatangan lagi. Dan tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa untuk keluarga korban yang sudah melaporkan ke posko Artemotem ini sendiri sudah ada 8 keluarga yang melaporkan, dan pihak kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur tadi juga mengatakan bahwa kondisi jenazah memang kelima jenazah tersebut pada saat datang ini memang sudah terbakar hebat, sehingga memang nantinya untuk pengidentifikasian dari kelima mayat tersebut ini menggunakan sistem DVI atau Disaster Victim Identification. Dan nantinya juga akan menyocokkan data primer, kemudian juga dengan data sekunder, dan juga nantinya data antemortem dan juga data postmortem. Dan nantinya Rumah Sakit Polri juga akan melakukan identifikasi lebih lanjut, yakni dengan melakukan pemeriksaan secara odontogram atau pemeriksaan terhadap gigi dan juga mulut korban. Apabila nantinya memang tidak memungkinkan, akan dilakukan juga tes DNA, yang mana untuk hasilnya sendiri akan keluar pada sekiranya 1-2 minggu. Demikian Sira, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Felicia Melinda, informasi langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan tadi sebelumnya ada Iman Fajar di lokasi kebakaran di Glodok Plaza. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan dialog hangat kami, dialog utama kami yang akan membahas mengenai pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Hingga saat ini wacana terus digaungkan, tapi pertanyaannya kemudian, kapan akan terrealisasi? Apa yang menjadi hambatan hingga saat ini? Pertemuan belum juga dilakukan. Usai jeda, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Rencana pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri belakangan ini santer terdengar. Bahkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyambut baik rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Menurut Jokowi, pertemuan tersebut menunjukkan persatuan dan kestabilan politik di Indonesia. Nah, Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati. Sangat bagus, sangat bagus. Untuk negara sebesar Indonesia ini, berangkulan, persatuan itu akan memberikan sebuah kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita, karena stabilitas politik itu akan mempengaruhi juga bidang ekonomi kita. Ya. Meski mendapat respon positif, wacana pertemuan kedua tokoh ini yang sudah beredar sejak sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024 tidak kunjung terwujud. Sejumlah analis politik menduga tak kunjung bertemunya Prabowo dan Megawati lantaran adanya faktor Jokowi. Disinyalir Jokowi menjadi penghambat hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden Prabowo Subianto.
Pasalnya secara personal, Megawati menegaskan saat pidato politiknya di pembukaan hari ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan. Beberapa waktu lalu, Megawati membantah asumsi sejumlah pihak yang menyebut dirinya bermusuhan dengan Prabowo. Mas Bowo, iki aku tak ngomong yo, rungokke. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Lantas, mengapa Prabowo dan Megawati sulit bertemu? Lalu apa yang menjadi batu sandungan sehingga pertemuan ini tidak kunjung terlaksana? Benarkah kuatnya faktor Jokowi dan semakin mesranya hubungan Prabowo dengan Jokowi disinyalir menjadi penghalang Megawati bertemu dengan Presiden Prabowo? Tim TV One mengabarkan. Ya, memang perjumpaan antara Ketum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan juga Presiden Prabowo makin santer dibicarakan. Kalau kemudian Bu Mega ini membantah ada permusuhan antara dirinya dengan Prabowo, namun mengapa hingga saat ini wacana perjumpaan antara Megawati dan Prabowo tak kunjung terjadi? Apakah kemudian faktor kemesraan antara Jokowi dan juga Prabowo menjadi batu sandungan penghalang antara pertemuan mereka? Kita akan bahas tuntas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio bersama dengan kami ada Waketum Jokowi Mania, Bung Andi Aswan. Selamat malam, Bung Andi. Malam. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Hadir pula bersama dengan kami ada analis politik Mas Agung Baskoro. Selamat malam Mas Agung. Malam Mbak Maria. Dan juga sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom ada juru bicara PD Perjuangan, ada Aryo Sedo Bagaskoro. Mas Sedo, selamat malam. Terima kasih sudah bersambung bersama kami. Malam Mbak Aya, Mas Agung, Pak Andi, selamat malam semuanya. Malam Mas Eno. Kalau gitu langsung saja nih, betul tidak sih kemudian Jokowi di sini menjadi faktor penghalang perjumpaan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo, Mas Agung? Kalau misalkan pertemuan dilangsungkan sebelum pelantikan Pak Prabowo kemarin, mungkin iya. Karena pada masa itu Pak Jokowi masih presidennya. Tapi ketika sekarang akan digelar, harusnya nggak ada masalah lagi. Kecuali memang relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini memang membuat Ibu Mega harus menunggu kapan momen yang pas, apakah sebelum atau setelah Kongres pertemuan itu akan digelar. Karena kita tahu ada Mas Gibran sebagai wapresnya Pak Prabowo dan ini kan akan berlangsung 1 periode alias 5 tahun. Tidak mungkin kemudian Pak Prabowo ketemu Ibu Mega tanpa menghitung faktor-faktor itu ya, Mas Gibran, Pak Jokowi. Nah, apakah ketika nanti bertemu memang sebatas bertemu atau ada hal-hal lain yang memang harus disepakati. Nah, kalau misalkan ada hal-hal yang harus disepakati, ini yang saya kira yang membuat itu tertunda. Jadi faktornya kalau saya lihat bukan ke Pak Jokowi lagi sebenarnya. Jadi ada faktor non-Jokowi yang itu saya kira menjadi satu dalam tanda petik term and condition gitu ya, yang harus dipahami, disepakati oleh kedua belah pihak antara Pak Prabowo langsung dengan Ibu Mega semacam itu. Jadi faktor Pak Jokowinya menjadi minimal sebenarnya, tapi kita nggak tahu di panggung belakang seperti apa orkestrasi yang dilakukan ya Pak Jokowinya, Pak Prabowonya, Ibu Mega sehingga memang pertemuan ini masih tertunda walaupun memang ada arahan pada bulan ini, Mbak Maria, seperti itu. Waduh, langsung di ordal Pak Gibran nih infonya nih. Karena kalau kita mengingat begitu ya pernyataan dari senior politisi PDIP begitu ya, ada Pak Ababan menyatakan Jokowi ini jadi penghalang nih perhubungan antara Megawati dan juga Prabowo. Betul demikian nggak sih Mas Seno? Ya terima kasih Mbak Aya. Jadi kalau ditanya apakah pertemuan itu akan terjadi atau tidak, per hari ini itu sudah semakin mendekati kebenaran. Artinya kepastian pertemuan itu akan segera berlangsung. Sekarang hanya masalah teknis saja untuk mengatur persoalan waktu, persoalan momentum, timing yang paling tepat antara dua tokoh ini bertemu. Apalagi kalau kita merentang sejarah panjang, itu hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega ini kan sudah sangat lama sekali. Bahkan kalau boleh di-compare, dibandingkan hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega, ini jauh lebih lama dan sebenarnya jauh lebih panjang daripada hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi misalnya, atau Bu Mega dengan Pak Jokowi. Jadi hubungannya sudah sangat lama, banyak sejarah di situ, dan kami semua saling hormat menghormati. Bahwa dalam berbagai posisi politik, kontestasi politik, kami berbeda
positioning dengan Pak Prabowo di dalam beberapa kali pilpres, tapi itu tidak mengganggu kualitas hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo sama sekali secara pribadi, juga secara kelembagaan antara PDI Perjuangan dengan Gerindra yang komunikasinya selama ini berjalan dengan sangat baik. Nah, dalam konteks ini tentu saja kita semua tahu, publik tahu bagaimana PDI Perjuangan punya catatan-catatan kritis tentang Pak Jokowi. Bahwa kemudian kami memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada 27 kader partai termasuk Pak Jokowi dan keluarga itu juga suatu fakta politik yang semuanya sudah tahu. Tetapi apapun itu kami tetap mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Pak Prabowo. Bu Mega punya hubungan yang sangat baik dengan Pak Prabowo. Dan dalam posisi ini kami sampai hari ini mengambil posisi sebagai mitra strategis yang kritis dan konstruktif terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Jadi kalau urusan pertemuan saja, saya rasa tinggal masalah menunggu timing, dan kali ini sebenarnya bukan persoalan ada Pak Jokowi atau tidak ada Pak Jokowi, bukan faktor itu. Tapi murni ini adalah masalah persahabatan panjang antara Bu Mega dan Pak Prabowo yang tidak bisa ada orang ketiga yang mau ganggu-ganggu siapapun namanya. Itu Mbak Maria. Oke, kalau begitu benar tidak sih sebenarnya nggak ada masalah Jokowi di sini? Hubungannya baik-baik aja kok. Ya, kalau kita lihat situasi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, ini seperti kita nonton drama Korea. Jadi publik ini menanti-nanti bagaimana secara ofisial gitu ya, seperti beberapa tahun yang lalu ada datang ke Teguh Umar, rombongan makan nasi goreng, 2019. Muncullah namanya politik nasi goreng itu. Saya rasa benar dikatakan dari Mas Seno, bahwasanya hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu ya sudah cukup lama. Bayangkan pernah menjadi pasangan ya, Capres dan Cawapres waktu itu misalnya 2008. Kemudian ada perjanjian batu tulis yang mungkin di situ ada dramanya juga di situ, sehingga banyaklah ya persepsi-persepsi ya. Tapi kalau kita mereka ini semua adalah negarawan gitu loh. Yang saya juga heran kenapa dikaitkan dengan Jokowi oleh salah satu dari elit politik dari PDIP. Bahwa ini ada ganjalannya adalah Jokowi loh. Jokowi sudah mengatakan, ya ini saya sangat mendukung sekali. Ini demi persatuan Indonesia. Stabilitas politik. Stabilitas politik gitu loh. Tidak ada lagi yang nantinya ada A, B, C, D. Kontestasi itu sudah selesai. Ya kan? Jadi ayo dong. Kalau saya malah berpikir begini, ya bisa lah diundang itu juga Pak Jokowi, diundang pula juga Pak SBY. Bentuklah suatu namanya Presiden Round Table Club. Wah, kan keren itu. Artinya di situ ya udah nggak ada lagi lah namanya egosentris. Ini kita bicara Indonesia ke depan. Bagaimana Indonesia ini bisa menjadi pemimpin di Asia. Beliau kan macan Asia. Tapi kenapa sih nama Pak Jokowi disebut-sebut mulu gitu Bang? Nah, ini hebatnya nih. Presiden Jokowi gitu. Diam aja sudah disebut-sebut, apalagi kalau dia berbicara gitu loh. Artinya beliau ini sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Jangan dinafikan itu. Sudah selesai aja, orang banyak datang, berkunjung, berfoto dan sebagainya. Ada apa itu? Artinya ya beliau itu tidak dinafikan bahwa lebih dari 75% masyarakat Indonesia itu mencintai beliau. Yang kita inginkan ini adalah, ayo nanti kalau Pak Prabowo dan Ibu Mega bertemu, mudah-mudahan semua masalah-masalah yang ada, yang satu kan beliau adalah ketua umum partai politik, pemenang pemilu hat-trick pula kan. Yang satu adalah ketua umum dan juga adalah Presiden Republik Indonesia. Nah, di mana mereka tidak bisa bertemu ini kan mesti ada sesuatu atau tidak, itu kan mereka yang tahu. Jangan-jangan itu obrolan Pak Jokowi di depan layar seperti itu, di belakangnya beda lagi, jangan-jangan nih. Bagaimana bisa gini? Dia udah katakan kita setuju sekali, dia sangat mendukung itu 1000% gitu loh. 1000% didukung kata Mas Seno. Jadi apa kalau kemudian tidak ada masalah? Bu Mega membantah permusuhan tersebut. Lantas mengapa hingga selama ini? Ya kalau kita semua udah mendengar lah bagaimana pidato Ibu Mega pada saat momentum HUT partai kemarin. PDI Perjuangan pasca pilkada ini memang kami punya fokus yang harus dibagi ke banyak konsentrasi. Salah satunya adalah terkait dengan pilkada. Bahwa pasca pilkada masih ada beberapa daerah yang kami fight di Mahkamah Konstitusi. Lalu ada momentum politik penting partai di Kongres
yang harus kita persiapkan juga secara maksimal, konsolidasi internal ke daerah-daerah, kemana-mana. Itu juga adalah acara-acara dan kegiatan yang harus kami persiapkan dengan matang sebelum nanti menghadapi Kongres. Maka dari itu saya rasa energi partai masih banyak terbagi kemana-mana. Bu Mega pun masih memikirkan anak-anaknya di internal. Sehingga untuk bicara kepada pihak eksternal selama ini, toh dengan Pak Prabowo juga selama ini tidak ada halangan berarti melalui berbagai utusan yang sudah pernah menjalin komunikasi dengan pihak Pak Prabowo. Misalnya ada Pak Ahmad Basarah, lalu ada Pak Oli Dondo Kambe, lalu kemudian ada Mas Pramono Anung, termasuk juga Ketua DPR RI kami yang berasal dari salah satu kader terbaik kami, Mbak Puan Maharani, yang senantiasa membangun hubungan lintas lembaga antara DPR dan eksekutif pemerintah. Jadi tentu dalam posisi itu, PDI Perjuangan sebagai partai politik yang tidak ada di dalam pemerintah tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai mitra kritis pemerintah. Yang baik didukung penuh, yang kurang baik juga pasti dikritisi, tetapi artinya hubungan komunikasinya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Belum bertemu antara Bu Mega dan Pak Prabowo saja, bisa banyak sekali kok itu hasil dari komunikasi tersebut yang berjalan dengan baik. Apalagi nanti setelah bertemu. Jadi kita doakan saja semoga bisa segera bertemu, menunggu timing yang paling tepat. Itu Mbak Aya. Oke, masih menunggu timing yang paling tepat. Kalau misalnya kita lihat juga di layar kaca begitu Mas Agung, itu kan sempat viral tuh ya. Ada video yang dimana Mbak Puan sebut Pak Prabowo mau bertemu Ibu langsung gitu ya. Kalau dilihat dari segi ekspresi Bu Mega, betul tidak sih selama ini yang menunda-nunda itu adalah Bu Mega? Dijawabnya nanti ya, sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kita lanjutkan diskusi kami bersama Mas Agung. Usai tadi kita lihat ya ada cuplikan video yang sempat viral juga bagaimana Mbak Puan ngobrol gitu ya sama Bu Mega, Pak Prabowo mau bertemu gitu. Kalau kemudian kita berandai-andai jadi pakar ekspresi politik lah ya Mas Agung ya gitu ya. Betul tidak sih nampaknya di sini yang menunda perjumpaan adalah dari posisi Bu Mega? Ya sebelumnya begitu, tapi sekarang kalau kata peribahasa itu Mbak Maria, pucuk dicinta ulam pun tiba. Jadi ini sama-sama mau. Pak Prabowo mau, Ibu Mega juga mau ketemu gitu. Jadi Gayung bersambut ini momen yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Kalau kata Mas Seno kan tinggal hal teknis saja. Berarti saya akan lihat nih waktunya kapan, lokasi di mana, durasi berapa lama, menunya apa. Oke, berpengaruh nggak ini? Pengaruh karena ini menentukan kualitas cinta keduanya. Kan tadi Pak Azwan bilang Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu punya hubungan panjang juga. Selain Bu Mega dengan Pak Prabowo. Nah, di sini kita akan lihat kualitasnya mana yang paling solid, kuat untuk membuat Pak Prabowo harus bukan memilih sebenarnya, menimbang keduanya ini sama-sama pentingnya gitu. Karena bagi Pak Prabowo relevan untuk bisa berkomunikasi dengan presiden manapun. Karena kalau tidak, ini akan menjadi kekurangan bagi kita sebagai rakyat untuk mendapat masukan-masukan positif dari para presiden-presiden sebelumnya. Termasuk juga kan kalau kita lihat kan Pak Prabowo sudah berjumpa dengan hampir seluruh ketua umum partai politik. Persis. Kecuali PDI Perjuangan. Ya, dan saya kira penting, kenapa? Karena posisi tawar PDIP ini kan di seberang kekuasaan. Dan Pak Prabowo perlu mendengar bagaimana jelang 100 hari pemerintahannya besok, supaya semakin lebih baik lagi kinerjanya. Di sisi PDIP juga penting, supaya apa? Supaya kongresnya nggak diawut-awut, kemudian ada political protection di situ. Yang kedua juga agar anak-anaknya ibu nggak diganggu, ya ada legal protection juga di sana. Diganggu gimana nih Mas Agung? Jangan bawa-bawa. Iya karena kan itu yang menjadi keresahan ibu waktu di Kongres. Mungkin Mas Seno bisa nanti mengafirmasi bahwa anak-anak ibu ini diganggu. Nah harapannya salah satu saja mungkin selain menormalisasi relasi dengan Pak Prabowo setelah lama tidak bertemu, ya political protection tadi, legal protection tadi, minimal jangan minimalis lah, moderat dikit lah. Moderat dikit, betulkah demikian Mas Seno? Selain merajut hubungan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo, ada tujuan lain di sana yang dimaksud Mas Agung tadi? Ya yang pasti tentu saja kita sebagai satu partai yang taat asas pada republik ini, kita mengakui bahwa hanya ada satu presiden di negara ini. Dan itu adalah Pak Prabowo Subianto berdasarkan pelantikan presiden akhir tahun kemarin. Oleh karena itu saya rasa Pak Prabowo sebagai presiden tentunya tidak akan subordinat, tidak perlu tunduk kepada orang lain. Karena sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan maka bisa mengambil keputusan-keputusan politik, membangun relasi politik seperti yang diinginkan oleh beliau secara mandiri, secara independen.
Dan oleh karena itu tentunya pertemuan demi pertemuan itu kan juga tidak baik kalau hanya semata-mata seremonial saja, hanya kemudian tampilan panggung saja. Tetapi harus ada esensi di situ, ada makna di situ, lalu ada tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan itu. Nah, bagi kami di PDI Perjuangan, tentunya akan semakin relevan pertemuan ini terjadi di momen-momen saat ini, karena baru saja di HUT kemarin kami semua di PDI Perjuangan, Ibu Mega menyampaikan ucapan terima kasih mewakili partai dan keluarga Bung Karno atas tindak lanjut dari keputusan pimpinan MPR periode lalu yang meluruskan sejarah Bung Karno. Dan oleh karena itu tentu menjadi sangat menarik buat kami untuk berpikir dan berdiskusi dengan Pak Prabowo sebagai eksekutif untuk membahas tentang bagaimana tindak lanjut atas keputusan tersebut. Lalu juga tentang berbagai program kerakyatan Pak Prabowo yang sekiranya senafas dengan kami. Juga tentu kami bisa memberikan catatan-catatan kritis dan evaluatif tentang itu. Selain itu tentu saja sebagai sesama ketua umum partai, yang satu pemenang Pilpres, yang satu pemenang Pileg, menjadi sangat penting buat kami sebagai partai politik untuk memastikan bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini bisa benar-benar sesuai dengan cita-cita dan keinginannya. Kami di dalam berbagai forum politik kan sering menyerukan bahwa di dalam negara hukum harusnya hukum berkeadilan. Harusnya dalam konteks demokrasi, kekuatan check and balance di luar pemerintahan, di luar kabinet itu juga harusnya bisa berkembang dengan fair dan diperlakukan sama. Maka hal semacam ini menjadi penting untuk kami diskusikan di momen saat ini. Kalau dulu sebelum pelantikan ada juga itu wacana pertemuan, tapi kan kecurigaan macam-macam. Oh nanti transaksional, oh nanti ini bicara hitung-hitungan kursi menteri, oh ini nanti begini begitu. Nah kalau sekarang saya rasa bisa jauh lebih murni dan based on issue. Itu Mbak Aya. Aduh kok geleng-geleng Mas Agung kenapa? Hah? Di politik nggak ada yang murni soalnya. Mesti ada kepentingan. Tinggal bobotnya, ya dosisnya itu seberapa besar dan seberapa kuat gitu. Karena sebelum pelantikan Pak Prabowo, setelah pelantikan Pak Prabowo, atau sebelum kongres atau sesudah, mesti ada sesuatu yang dibarter, ada kompensasi yang diterima. Dan saya kira ya ini politik sah-sah saja asal tidak apa sih? ada kan aturannya. Posisi menteri sudah terisi semua. Iya. Kalau saya titik tekannya dalam politik itu yang ditukar ataupun yang dikompensasikan bisa soal tadi ya ada legal protection, ada resource lain, ekonomi, kue dan seterusnya dan itu dalam politik kita yang belum matang ini hal yang lumrah. Tinggal bagaimana pengawasan dari para pihak aparat supaya hal-hal semacam ini bisa tetap sesuai dengan aturan main. Itu saja sih. Jadi maksud saya kita nggak perlu alergi, nggak perlu bilang nggak ada, semuanya normatif, simbolik gitu. Nggak usah saya bilang. Biar publik juga semakin cerdas, jernih, objektif melihat segala sesuatunya seperti itu. Gitu Mas Eno? Ya kurang lebihnya pasti akan ada yang dibahas secara substansi. Makanya saya bilang tadi kan, kalau itu hanya seremoni dan simbolik saja, ya buat apa gitu kan pertemuan. Tapi pertemuan itu menjadi punya makna kalau kemudian ada tindak lanjut dari pertemuan itu. Dan itulah kesempatan yang terbaik buat kami untuk bisa berdiskusi dengan Pak Prabowo dan eksekutif terkait sikap-sikap politik kami, terkait dengan seruan-seruan politik kami yang selama ini selalu kami sampaikan. Salah satunya tentu tentang hukum yang berkeadilan dan tentang pentingnya menjaga demokrasi dengan membiarkan check and balance berjalan sesuai dengan koridor demokrasi. Itu Mbak Aya. Termasuk legal protection tadi, kalau kata Mas Agung. Oh ya kalau hukum kami kan taat hukum. Artinya tentu saja tidak bisa kan. Katanya politik dan hukum itu tidak bisa dicampur-campur. Ya kalau masalah itu saya rasa kami mendukung bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Asal berkeadilan dan fair. Itu untuk semuanya juga harus berlaku yang sama, yang setara, jangan tebang pilih, jangan pilih kasih, itu saja. Oke, jadi pertemuan yang beresensi. Memang kalau pertemuannya Pak Prabowo sama Pak Jokowi nggak ada esensinya, Mas? Ya, kalau pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo pasti ada esensi juga di sana. Pencitraan aja, enggak? Enggak lah, kita ini dua negarawan, ya, dua negarawan, bukan baru ketemu sekarang. Beliau 2012 Pak Jokowi itu jadi gubernur itu juga karena Pak Prabowo ada di sana. Gabungan Partai Gerindra dan Partai PDIP. Kalau nggak ada Pak Prabowo nggak mungkin beliau jadi presiden. Tetap itu ada hubungan yang sangat erat di antara mereka berdua. Dua negarawan.
Mereka tidak hanya membicarakan bahwasanya ini pencitraan, tidak. Mereka membicarakan belajar gitu loh. Pak Prabowo juga pasti kan ingin mendapatkan nasihat kah, advice kah dan sebagainya tentang keberhasilan Pak Jokowi sebagai presiden. Ini juga menarik gitu loh. Ya. Pak Prabowo berkunjung ke Solo, kemudian Pak Jokowi berkunjung ke Kertanegara. Dan itu sering dilakukan gitu loh. Jadi itu hal-hal yang biasa-biasa saja. Bukan di depan layar saja itu ya? Oh, bukan depan layar saja gitu loh. Ini kan artinya sudah rahasia umum lah. Kita semua pada tahu bahwasannya ini mereka adalah dua sahabat yang bagus, yang baik, yang jadi contoh lah buat kita. Ketika mereka rival, 2014 ya kan, 2019 ya kan. Coba lihat, Pak Prabowo seorang kesatria, ya kan. Dia langsung ngatakan selamat Pak Jokowi kan. Bukan hanya itu, beliau ini punya attitude yang luar biasa Pak Prabowo. Dia kunjungi semua rival-rivalnya. Mau capres kah, mau cawapres kah. Ya. Ini yang patut dicontoh sama pemimpin-pemimpin kita ke depan gitu loh. Jangan lupakan sejarah itu gitu loh. Ya. Kita bangun Indonesia bersama-sama. 4 presiden ini kalau bertemu, berkumpul bersama-sama, selesai negara ini. 4 nih siapa aja? SBY, Ibu Mega, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya, sebagai presiden yang ke-8 berkumpul ini bersama nih kayak seperti kita ini, insya Allah ya negara kita ke depan ini akan diperhitungkan oleh dunia. Oke, kalau kemudian diklaim hubungan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi itu cukup kental katanya Mas Agung, apakah ini yang kemudian menjadi timbang menimbang dari Bu Mega? Iya, cinta itu akan diuji kan Mbak, dengan segala macam dinamika dan tantangannya. Ini saya lama-lama jadi pakar cinta. Karena saya lihat ini masing-masing punya kedalaman cinta yang luar biasa. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Ibu Mega dengan Pak Prabowo, semacam itu. Nah, ini akan diuji. Tapi itu berpengaruh tidak? Otomatis ada pengaruhnya. Kita aja kalau misalkan mencintai lebih dari satu orang aja susah kan untuk adil seperti itu. Apalagi ini dalam politik penuh dengan kepentingan, penuh dengan situasi-situasi yang tidak pasti. Nah, itu yang akan diuji ketika Ibu Mega masuk menjalin relasi dan komunikasi intim juga dengan Pak Prabowo. Nah, bagaimana Pak Prabowo memposisikan masing-masing presiden ini? Pak Jokowi, Ibu Mega, kemudian Pak SBY. Itu nggak mudah, tapi saya yakin Pak Prabowo selama ini cukup piawai ya membagi resource-nya, mengakomodasi siapapun, lawan kawannya, semacam itu. Dan dalam konteks ini penting kita bantu Pak Prabowo-nya supaya apa? Semua presiden ini kata Bang Azman tadi bisa guyup, bisa berkomunikasi semua, sehingga kohesi sosial masyarakat kita kuat, dan pun kalau ada tantangan dari luar maupun dalam nggak ada masalah. Tapi kan tidak semudah itu, karena masing-masing punya cerita dan istilahnya unfinished stories lah. Cinta masing-masing ini belum selesai semua nih. Ibu Mega dengan Pak SBY, Ibu Mega dengan Pak Jokowi, ya, dan yang bisa merajut itu semua Pak Prabowo, karena ceritanya selesai semua. Ya, nggak ada masalah semacam itu. Jadi kita tunggu kapan waktu bertemu dan kita nantikan apa deal-deal yang disepakati antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Waduh, di dapur belakang kalau itu ya. Tapi pertanyaan begini, kalau kemudian memang ini Pak Prabowo yang kemudian harus bisa menjaga hati lah ya, paling tidak begitu ya. Tapi apakah kemudian nanti jika pertemuan ini berlangsung antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo begitu ya, akankah kemudian Bu Mega juga legowo melihat kedekatan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi? Nah, ini Mas Seno harus menjawab nanti ya, sesaat lagi ya Mas ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, menarik kalau kemudian dikatakan dalam bulan ini paling tidak pertemuan itu akan terjadi. Pucuk dicinta ulang pun tiba katanya bahasanya. Sudah mau sama mau. Mas Seno, betul tidak sih mau sama mau antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini karena ada deal-dealan di dalamnya. Legal protection tadi, mengingat ada beberapa anak dari Bu Mega yang diganggu, bahasa Mas Agung tadi begitu. Ya, yang pasti tidak ada deal syarat politik aneh-aneh berkaitan dengan apapun yang terjadi di internal partai kami saat ini. Karena bagaimanapun juga kan ini kita masih outgoing proses, kita tahu juga Pak Prabowo hari ini masih fokus di dalam melaksanakan program 100 hari kerja beliau, dan tentunya pasti di dalam case-case seperti ini kita menghargai dan menghormati posisi itu. Tapi yang pasti begini Mbak, kalau di PDI Perjuangan kan sebenarnya clear bargaining politiknya, power politiknya.
Sampai hari ini kami masih dipercaya rakyat untuk memenangkan pemilu legislatif yang ketiga kali berturut-turut. Di parlemen, maka suara PDI Perjuangan juga akan sangat menentukan bagaimana evaluasi dan kemudian pengawalan dari program-program eksekutif itu bisa berjalan. Bagaimana misalnya semangat baik tentang membangun jutaan rumah dari Presiden Prabowo, lalu misalnya makan siang gratis, itu implementasi di lapangannya kan masih banyak sekali catatan-catatan kritis yang perlu kami sampaikan, dan itu berkaitan dengan bagaimana implementasi program itu bisa dilakukan. Nah, dalam konteks ini maka sebenarnya posisi politik PDI Perjuangan di Senayan, di parlemen menjadi sangat penting untuk memastikan program-program Pak Prabowo berjalan. Nah, dalam hal itu maka komunikasi efektif tentu perlu dilakukan. Nah, kalau bicara dibandingkan dengan yang lain-lain misalnya, memang bagaimana sih posisi politiknya? Masa sih Pak Prabowo itu membuat suatu kebijakan atau kemudian menjalankan pemerintahannya berdasarkan politik balas budi kemenangan Pilpres? Masa begitu? Saya yakin enggak lah. Beliau pasti adalah seorang patriot, seorang negarawan yang berpikir lebih luas daripada itu. Berpikir memastikan bagaimana kemudian visinya bisa dijalankan dengan baik oleh seluruh menteri dan aparatur di bawahnya. Tapi kan permintaan itu tidak keluar ya dari PDIP ya Mas Eno? Permintaan itu apa itu? Deal-dealan itu ya, tidak keluar kalau, dari PDIP ya? Ya, kalau bicara deal-dealan sampai sejauh ini ya tidak ada deal apa-apa. Kita bisa pastikan tidak ada deal politik apapun. Bahkan berkaitan dengan kasus-kasus hukum yang sebulan terakhir misalnya banyak menimpa pimpinan elit-elit PDI Perjuangan. Ini kan arah pembicaraannya kan ke situ tuh ini. Ini gimana nih dengan kasus hukum dan lain sebagainya. Ini tidak ada sama sekali. Kita taat asas. Kita jalankan dengan baik. Kita datang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan publik bisa melihat sekali bahwa sebenarnya kok ada something wrong ya di situ. Ada bau-bau aroma-aroma yang tidak enak di situ, bahwa jangan-jangan ada kekuatan operasi berjalan negara di dalam negara di sana, yang artinya ada nuansa politik yang cukup terasa di sana, yang sampai hari ini tentu saja di dalam koridor hukum kita masih menghormati prosesnya. Nah, oleh karena itu kami juga mengharapkan bagaimana Presiden Prabowo ke depan bisa menjalankan hukum yang adil, yang betul-betul tegak karena aturan mainnya begitu, dan bukan karena pesanan-pesanan atau karena operasi-operasi politik. Itu saja, Mbak Maria. Pertemuan murni nih, nggak ada apa-apa, Pak Haswan. Ya, alhamdulillah memang pertemuan murni kalau terjadi ya, memang ada deal-dealan gitu. Saya kan tidak ada kata deal-dealan. Beliau kan kata deal-dealan kan. Tapi saya melihat begini aja, bahwasanya ini pertemuan ini memang perlu diwujudkan. Pertemuan dua negarawan, masing-masing ketua umum partai, satu pemenang pileg, hat-trick pula, yang satu lagi adalah presiden. Nggak akan mengganggu kedekatan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Ya, ini lucu kalau bilang ada hubungan ini akan mengganggu hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo karena ada pertemuan Ibu Mega dengan Harus Pak Prabowo. ada hati yang dijaga katanya Mas. Tidak ada hati yang perlu dijaga, semua punya hati. Ya kan? Artinya begini, intinya kita itu jangan sampai terjadi adanya namanya clash gitu di dalam negara kita ini. Masing-masing mempunyai kewajiban, masing-masing mempunyai tanggung jawab. Yang intinya adalah kesatuan negara ini dan kedamaian di dalam republik ini harus dijaga, harus diciptakan. Jangan sampai terjadi kita baku hantam, ya kan? Apalagi kita lihat ini kan proksi-proksi dari luar ini bisa melihat ini, wah ini ada celah-celah yang dia akan lakukan seperti itu. Proksi luar siapa? Ya bisa saja terjadi itu mengadu domba antara kita kan. Jangan sampai seperti itu. Tapi saya yakin lah apa yang dikatakan Mas Eno itu saya setuju, ini tidak ada deal-dealan. Kalaupun ada deal-dealan itu mungkin the next meeting mungkin ya. Tapi yang intinya itu tidak ada sama sekali, saya berharap demikian. Yang jadinya politik nasi goreng itu bisa terjadi ya, artinya bisa Pak Prabowo bisa berkunjung ke Tekumar, bisa merasakan nasi goreng. Ya syukur-syukur kalau saya juga diundang untuk makan nasi goreng. Saya jadi penasaran mau makan nasi goreng Ibu Mega ini. Waduh Mas Agung, jadi nggak akan mengganggu nih ya Tidak. antara hubungan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo kalau nanti kemudian bertemu. Ataukah pasti akan berpengaruh sih ini ya? Kalau saya lebih ke balancing of power ya Mbak. Jadi yang tadinya condong ke Pak Jokowi selama ini relasinya, sekarang bisa jadi itu akan setimbang semua. Walaupun tetap ada waktunya ya.
Tapi lama-kelamaan ini akan sampai pada satu relasi yang normal semua. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Pak SBY, Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Kenapa? Pak Prabowo butuh semua presiden-presiden ini untuk membangun Indonesia. Nah, itu mungkin terjadi? Mungkin dan niscaya, dan Pak Jokowi harus legowo di situ. Karena Pak Prabowo butuh semua. Bu Mega harus legowo juga nggak ini? Otomatis. Semua harus legowo Semuanya dong. harus legowo. Karena presiden ini milik semuanya kan. Okay. Milik ex-presiden, milik rakyat Indonesia semacam itu. Jadi semuanya harus legowo, semuanya harus maju melangkah ke depan. Mencari titik temu, win-win solution, kira-kira apa yang terbaik untuk bangsa ini. Atau apa yang terbaik untuk semua. Itu dia. Oke, kalau kemudian Bu Mega harus legowo lah ya, meskipun nanti di satu sisi melihat kedekatan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Jadi pertemuannya kapan Mas Seno? Spill dikit dong. Kita tunggu tanggal mainnya aja. Yang pasti kita mengundang Pak Prabowo untuk bisa berkenan hadir di Kongres Partai kami beberapa bulan yang akan datang. Itu yang pasti hari ini. Oke, jadi betul ya bulan ini ya dipastikan ya? Kalau bulannya, waktunya kita tunggu tanggal mainnya. Oke, tapi menunya nasi goreng? Ya kalau Pak Prabowo lagi pengennya nasi goreng, nanti kita siapkan lah nanti. Yang terbaik lah. Oke, kalau gitu kita tunggu nanti perjumpaan ini. Terima kasih banyak Mas Seno. Mas Agun terima kasih. Mas Agun terima kasih atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Baiklah pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Jadi kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, pemirsa, kita ketahui benar bahwa pada saat ini Israel terus menggempurkan serangannya ke wilayah Gaza. Padahal dari persetujuan gencatan senjata sudah dilakukan dan akan dimulai pada 19 Januari 2025. Kami hadirkan dialognya untuk Anda di malam hari ini. Sudah bergabung bersama kami analis Timur Tengah, Faisal Assegaf. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Faisal. Waalaikumsalam Mbak Sira. Kemudian kita juga akan menghadirkan bagaimana dengan pantauan dari Gaza, dari relawan Mercy, Marisa Nuriti akan bergabung bersama kami nanti. Kami juga akan mencoba. Baik, Assalamualaikum Mbak Marisa. Ya, waalaikumsalam Mbak Sira. Mbak Marisa, kita ingin tahu kondisinya seperti apa di sana. Karena yang kita ketahui bahwa gempuran dari Israel ini terus membombardir wilayah Gaza hingga hari ini, walaupun kesepakatan gencatan senjata sudah dilakukan. Ya, benar sekali Mbak Sira. Seperti yang kita ketahui, semenjak kesepakatan gencatan senjata atau ceasefire diumumkan pada hari Rabu 15 Januari 2025 yang juga disambut positif oleh warga Gaza, akan tetapi ternyata ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan eskalasi serangan ataupun terhadap suplai logistik barang kebutuhan di Gaza. Dari sejak hari Rabu hingga sekarang ini terdapat lebih dari 80 korban mati dan ratusan lainnya luka-luka, dan eskalasi penyerangan tetap meningkat drastis, terutama yang sangat saya pantau sekali di daerah Beit Lahia, Gaza Utara. Setiap hari saya mendapatkan update bahwa bisa dibilang penyerangan tidak berhenti dari dini hari hingga pagi, bahkan yang sebelumnya tidak pernah menyerang lantai yang dihuni oleh pasien dan tenaga medis, Israel pada hari Kamis kemarin kurang lebih di sekitar jam 1.30 menyerang lantai 1 Rumah Sakit Indonesia yang mengakibatkan kerusakan di dinding dan beberapa infrastruktur di sekitarnya. Jadi gencatan senjata yang terjadi sekarang ini belumlah gencatan senjata seperti yang diharapkan, karena memang efektifnya berlaku mulai hari Minggu tanggal 19 Januari. Dan terkait supply sendiri belum ada peningkatan yang signifikan. Yang seperti kita ketahui seharusnya rakyat Gaza membutuhkan kurang lebih 500 sampai 400 truk setiap harinya. Di bulan Januari ini keseluruhan dari awal tahun hingga sekarang hanya 200-an truk saja yang mencapai jalur Gaza. Dan untuk daerah Beit Lahia, Gaza Utara, sampai saat ini tidak ada satupun bantuan truk kemanusiaan yang mencapai daerah tersebut. Padahal di daerah Beit Lahia masih ada ribuan warga Gaza yang memilih untuk bertahan di rumah mereka masing-masing di bawah gempuran Israel.
Seperti itu Mbak Sira. Mbak Marisa, ini kan tahap pertama dari perjanjian gencatan senjata adalah bantuan ya juga dilakukan, kemudian dari penyerahan sandera. Nah, artinya sejauh ini kalau tadi Mbak Marisa bilang katakan belum ada tanda-tanda seperti itu. Nah, artinya ketika nanti 19 Januari ini apakah sudah ada informasinya bahwa Israel ini akan melakukan seluruh perjanjiannya sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan dalam gencatan senjata? Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, pembicaraan tentang ceasefire ini sudah berlangsung cukup lama dari awal konflik, berulang kali drop up and down, dan bisa dibilang sering batal karena pihak Israel Netanyahu sering mengubah kesepakatan yang telah disetujui. Dan bahkan setelah pengumuman ceasefire di hari Rabu, di hari Kamisnya ada usaha dari indikasi sabotase dari pihak Israel Netanyahu yang menunda sidang kabinet untuk memvoting keputusan terkait deal hostage dan detail lainnya. Akan tetapi di hari Jumat kemarin saya mendapatkan kabar dari media Israel di hari Kamis kemarin juga, di hari Jumat ini akan diadakan voting oleh kabinet Israel seperti itu. Jadi bisa dibilang ini memang saat yang sangat menentukan, critical condition yang wajib dipantau oleh internasional, lembaga internasional ataupun negara lain yang terlibat dalam negosiasi ini agar pihak Israel mematuhi apa yang telah disepakati. Baik. Kalau Bang Faisal melihatnya bagaimana nih? Ini sudah sebentar lagi 19 Januari, tapi Israel hingga saat ini terus membombardir luar biasa. Hari ini juga serangannya. Nah, ini artinya seperti apa? Ya, saya kira ini menunjukkan bahwa Israel memang tidak peduli dengan kesepakatan, terus juga dia secara sengaja ingin membunuh warga sipil karena memang sedari awal mereka frustasi karena sulit untuk menemukan para pejuang Hamas. Tapi yang jelas gencatan senjata yang akan mulai berlaku jam 12.15 siang waktu setempat pada 19 Januari akan terasa hambar kalau misalkan Mahkamah Internasional tidak bisa menangkap atau mengadili Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dengan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Kenapa itu penting? Karena selama era pemerintahan Netanyahu sudah 3 kali perang berlangsung, yaitu perang pada November 2012, perang Gaza pada 2014, dan sekarang yang terlama. Ketika perang Gaza pertama 2008 sampai 2009 itu di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ehud Olmert. 2021 itu pemerintahan Perdana Menteri Naftali Bennett. Saya kira masyarakat internasional jangan berhenti hanya pada gencatan senjata, tapi bagaimana harus memastikan bahwa surat perintah penangkapan itu bisa dilaksanakan dan Netanyahu, Gallant ataupun yang Hamas juga ada di situ ya diadili sebagai penjahat perang. Artinya tanpa ditangkapnya Netanyahu dan Gallant ini, gencatan senjata ini tidak akan bisa dipastikan berjalan dengan lancar. Sebenarnya gencatan senjata ini kan hanya jeda perang sementara. Betul. Karena kita tahu sering berulang. Dari 2009 ke 2012 jedanya 3 tahun. 2012 ke 2014 2 tahun. 14 ke 21 7 tahun. 21 ke 2023 kan 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau ada perspektif yang mengatakan bahwa gencatan senjata harus selamanya, itu sama saja meniadakan hak dari bangsa Palestina untuk melawan penjajah Israel. Jadi ya kita tidak bisa mengharapkan gencatan senjata secara permanen atau selamanya, karena ya sebagai bangsa yang dijajah, ya bangsa Palestina dalam hal ini milisi Hamas ataupun kelompok bersenjata lainnya berhak melawan penjajah Israel baik di Gaza maupun tepi barat. Hingga harusnya bebas-bebas benar-benar dari penjajahan begitu secara total ya. Iya, itu sebenarnya. Nah, tapi paling tidak begini kan, ini waktu sudah sebentar lagi 19 Januari. Kemudian ada tahapan-tahapan dari gencatan senjata, salah satunya dengan penyaluran bantuan, kemudian dari penyerahan tahanan begitu. Ini akan terrealisasi tidak jika kalau kita melihat eskalasi pada hari ini yang terus meningkat, bombardir di wilayah Gaza masih terus dilakukan oleh Israel? Ya, ini harus terrealisasi. Kenapa? Karena ini juga menyelamatkan muka Netanyahu. Kan salah satu tujuan perangnya adalah membebaskan semua sandera. Ketika perang, dia mengobarkan perang dengan Hamas itu sendiri. Tapi dari 7 Oktober sampai sekarang itu kan yang bebas itu kan beberapa, saya lupa jumlahnya, itu kan baru sekali, itu pun lewat pertukaran sandera. Jadi bukan upaya dari militer Israel. Nah ini
gencatan senjata ini perlu bagi Netanyahu karena juga untuk menyelamatkan mukanya, apalagi ada tekanan domestik di dalam negeri dari keluarga. Selain itu juga gencatan senjata ini menegaskan bahwa memang Israel sudah kalah dari sejak awal ketika serangan 7 Oktober 2023. Tapi kira-kira Netanyahu dan Galon ini akan bisa diadili secara tuntas begitu kalau misal dari dunia internasional terus menyoroti, mengawal dan akhirnya bisa dilakukan itu, atau jangan-jangan nih apapun yang dilakukan oleh internasional mata tetap tertuju dengan itu tidak akan pernah bisa dilakukan? Kalau kita mengandalkan Amerika itu sedang membahas sebuah undang-undang untuk memberikan sanksi kepada ICC karena ingin menyelidiki atau ingin menangkap para pejabat Israel atas tuduhan genosida. Artinya dukungan Amerika terhadap Israel itu ya dukungan bias, padahal orang udah dianggap genosida, melakukan kejahatan kemanusiaan tapi masih tetap dibela. Saya kira perlu komitmen masyarakat internasional semua negara, baik yang menandatangani Statuta Roma untuk ICC ataupun tidak. Kayak Indonesia kan tidak menandatangani untuk yang ICC, walaupun dia Statuta Roma, ya tetap harus punya komitmen bersama. Jadi dimanapun ada Netanyahu atau Galan atau tentara Israel yang datang itu ya harus ditangkap karena tentara itu kan juga ada yang ikut terlibat dalam kejahatan kemanusiaan di Gaza. Bang Faisal, ada yang ingin dikomunikasikan kepada Mbak Marisa dari relawan Mercy? Boleh silakan, ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, Mbak Marisa. Ya. Halo. Gimana Bang Faisal? Mbak, kira-kira rumah sakit Indonesia itu kapan ya bisa diakses oleh tim dari Mercy? Ya, memang tim EMT Mercy berkomitmen untuk mendeploy, menugaskan timnya ke daerah Gaza Utara, khususnya Beit Lahia. Saat ini kebetulan kita lagi di fase rotasi. Tim 6 kemarin sudah keluar dari Gaza, telah sampai di Indonesia, dan tim 7 akan masuk ke Gaza, dan kita akan berusaha kembali seperti yang sebelumnya. Tim 6 telah pernah berhasil mencapai Kamal Adwan Hospital saat itu, dan untuk tim ke-7 memang akan diagendakan untuk mencapai Gaza Utara lagi. Apakah itu nanti, saat ini ada 2 rumah sakit yang diharapkan untuk diaktifkan kembali, yaitu Rumah Sakit Indonesia dan Rumah Sakit Al-Auda. Jadi mungkin di akhir Januari tim masuk Gaza, kita akan terus berusaha. Apakah itu nanti ceasefire atau tidak, tim Mercy berkomitmen untuk mencapai Gaza Utara. Seperti itu Bang Faisal. Mbak, ini ada nggak diskusi di Mercy sendiri untuk mengajukan ganti rugi kepada Israel? Karena kan ini rumah sakit Indonesia sumbangan masyarakat Indonesia dan dirusak dan selalu diserang oleh Israel. Ada nggak rencana itu? Sampai saat ini belum ada pembicaraan khusus terkait meminta ganti rugi, tapi kami sendiri memang melakukan advokasi terhadap Rumah Sakit Indonesia melalui jalur-jalur tertentu. Rekan-rekan kami di negara lain yang mempunyai yang bisa berinteraksi langsung dengan foreign office negara masing-masing, dan melalui organisasi lainnya, dan juga advokasi terkait Rumah Sakit Indonesia sebagai aset dari negara Indonesia. Mungkin kedepannya jika ceasefire sudah tercapai, tidak tertutup kemungkinan untuk advokasi Rumah Sakit Indonesia hingga menuntut pihak Israel untuk mengganti rugi pembangunan Rumah Sakit Indonesia. Udah. Iya. Mbak Marisa, begini, kalau misalnya tadi Mbak Marisa mengatakan bahwa kondisinya saat ini juga memang tidak baik-baik saja di sana, sangat-sangat masih dirasakan ya. Tadinya sempat ada kegembiraan dari warga Gaza, kemudian berubah ya karena serangannya sangat masif. Nah, artinya bagaimana saat ini kondisi warga Gaza, Mbak Marisa? Ya, saat ini saya mengamati dari kemarin malam, terutama di sekitar Derbalah di mana kita saat ini tinggal. Warga Gaza seperti yang saya bilang, mereka menyambut gembira dengan kesepakatan ini, merupakan sesuatu milestone baru setelah pembicaraan ceasefire yang berlarut-larut. Akan tetapi mereka juga menyadari bahwa ini membutuhkan waktu untuk benar-benar terwujud. Jadi sebagian dari mereka masih memilih, semua masih memilih untuk bertahan di tenda-tenda pengungsian dan hingga tercapai kesepakatan yang
sebenarnya. Bagi mereka ini sebuah harapan setelah 15 bulan genosida Israel di Gaza, bukan kondisi yang mudah untuk dihadapi oleh warga Gaza. Jadi walaupun mereka tahu ini masih ada potensi untuk tidak jadi, tapi bagi mereka memiliki sedikit harapan saja itu sudah cukup memberikan semangat untuk melanjutkan perjuangan. Seperti itu, Mbak Sira. Iya, untuk bantuan sendiri saat ini apakah sudah mulai ada informasi bahwa bisa diakses atau memang harus menunggu pada 19 Januari ketika gencatan senjata ini mulai dilakukan? Ya, saat ini untuk bantuan tidak ada peningkatan yang signifikan dari semenjak pengumuman di hari Rabu. Jalur keluar masuk barang masih tetap melalui Kerem Shalom yang benar-benar dikontrol oleh pihak Israel dan tapi walaupun tidak ada peningkatan yang signifikan, tapi dari segi harga barang di pasaran saat ini sudah lumayan turun dari yang sebelumnya. Walaupun belum kembali ke harga normal seperti kondisi sebelum perang, begitu Mbak Sira. Baik Mbak Marisa Nuriti, terima kasih. Relawan Mercy sudah bergabung bersama kami menceritakan bagaimana kondisi di Gaza saat ini. Di Apa Kabar Indonesia Malam. Hati-hati Mbak di sana dan juga tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kita masih akan terus mendalami bagaimana dengan dunia internasional melihat bagaimana apa yang sudah dijanjikan dalam gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Usai jeda kami segera kembali. Ya, seperti apa yang tadi sempat disampaikan oleh relawan Mercy, saat ini bantuan memang masih sulit didapatkan. Kemudian juga tadinya sempat ada euforia gitu ya, bentuk tanda syukur warga Gaza ketika mendengar ada gencatan senjata. Tapi hari ini juga ada bombardir serangan dari Israel terhadap wilayah Gaza. Lalu bagaimana dengan dunia internasional saat ini menyoroti dengan adanya perjanjian gencatan senjata? Ada tidak hal-hal yang menjadi fokus utama yang memang menjadi titik krusial? Tapi sebelum dijawab, Bang Faisal, kita hadirkan informasi di mana perhatian Indonesia ini, pemerintah Indonesia ini menyambut rasa kesenangannya atas juga apa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri. Baik ya adanya gencatan senjata ini, seraya terus berharap semoga semua pihak benar-benar bisa bisa memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada di masing-masing sehingga tercipta satu suasana yang benar-benar mendukung dan kondusif untuk berlanjutnya gencatan senjata ini, dan saya kira ini satu momentum yang bagus. Ya, kita lanjutkan dialog. Bang Faisal, ada tidak yang perlu disoroti dari apa yang menjadi perjanjian gencatan senjata? Salah satunya mungkin tadi ya, apa yang menjadi concern adalah bagaimana dari Netanyahu dan Galan ini seharusnya memang ditangkap sehingga apapun itu sudah selesai, sudah penderitaan yang dirasakan warga di Gaza. Ya, saya kira kalau misalkan gencatan senjata ini berlaku, tindakan selanjutnya adalah ya menghukum pelaku dari genosida itu sendiri. Karena kan dunia internasional sudah mengakui terjadi genosida. Itu sah secara hukum lewat keputusan dari Mahkamah Internasional ICJ. Artinya perlu komitmen dari masyarakat internasional ketika ada pelaku genosida, ketika banyak korban menjadi korban genosida harus diberi keadilan ya, yaitu salah satunya dengan menekan atau berkampanye secara global agar menuntut memastikan Netanyahu dan Galan ditangkap. Nah, kalau yang menjadi pointers krusial itu kan di gencatan senjata mungkin tidak diperjelas ya. Di mana nanti warga Gaza, kemudian kependudukannya akan seperti apa, dan apakah Israel akan tetap membombardir atau paling tidak berusaha ya untuk menguasai Gaza secara keseluruhan? Ini kan setelah serangan 7 Oktober 2023 kan cara pandang antara pejuang Palestina dengan Israel sudah berubah. Dari sudut Hamas atau milisi lainnya, milisi Palestina lainnya, ternyata intelijen dan kekuatan intelijen atau militer Israel itu nggak sekuat seperti omongan banyak orang, bisa ditembus. Dan ini yang nembus kelompok bersenjata, bukan aktor negara. Ini sedangkan Israel negara, artinya kan itu udah sebuah hal memalukan, aib buat Israel. Nah sebaliknya cara pandang dari elit-elit politik Israel atau masyarakat Israel, khususnya yang
yang berada di wilayah selatan Israel yang diinvasi oleh pasukan Hamas itu sendiri, ternyata ya mereka akan selalu menganggap kalau Hamas masih ada di Gaza itu sebuah ancaman nyata. Jadi artinya Hamas bisa melakukan serangan kapanpun. Nah, kalau kita mengharapkan bagaimana itu gencatan senjata, ya itu kan tuntutan Hamas salah satunya kan pasukan Israel harus mundur, ditarik semuanya dari Gaza. Itu yang itu salah satunya yang harus terus bantuan kemanusiaan harus masuk, diberi akses seluas-luasnya. Nah, jangan lupa setelah gencatan senjata, selain tadi kampanye bagaimana menuntut agar Netanyahu dan Galan ditangkap dan diadili, itu adalah bagaimana mencabut blokade Gaza. Kadang orang lupa perang sudah berlangsung 4 kali sebelumnya, itu tidak ada tuntutan untuk mencabut blokade Gaza sejak pertengahan 2007. Padahal itu juga membuat rakyat Gaza ya hidup segan mati tak mau, karena kan semua dikontrol oleh Israel. Iya, perbatasan darat, laut maupun udaranya. Baik, kalau kita berbicara mengenai dunia saat ini, mata menyoroti bagaimana dengan gencatan senjata yang akan dimulai pada 19 Januari. Artinya ketika akan benar-benar dimulai, bagaimana dengan Amerika saat ini? Apalagi kan kita tahu bahwa pelantikan Trump, tapi kita juga tahu posisi Trump itu sangat memihak Israel, begitu kan? Ya, kalau dibandingkan dengan semua presiden Amerika, itu ada 2 presiden yang paling berjasa bagi Israel. Yang pertama itu Presiden Harry Truman, karena dia memberi pengakuan hanya 11 menit setelah deklarasi berdirinya negara Israel dibacakan oleh David Ben-Gurion, menjadi Perdana Menteri pertama Israel. Nah, Trump ini sangat berjasa bagi Israel. Kenapa? Pertama, ketika 6 Desember 2017, dia memberikan pengakuan, Amerika mengakui bahwa Yerusalem baik barat maupun timur adalah ibu kota Israel dan tidak boleh dibagi dua dengan Palestina. Ini sejalan dengan undang-undang yang sudah disahkan oleh Knesset pada 1980, namanya Hukum Dasar Yerusalem. Sama persis seperti yang Trump katakan. Terus juga Trump akhirnya mengeksekusi undang-undang Jerusalem Embassy Act, akta kedutaan di Yerusalem yang ditandatangani Presiden Bill Clinton pada 95. Nah, dia yang berani mengeksekusi. Jadi memindahkan kedutaan besar Amerika dari ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem. Saya kira bahkan ketika Trump menang kemarin November, itu di Israel sudah muncul wacana bahwa kalau Trump menang kemungkinan besar bagi Amerika untuk memberikan pengakuan kedaulatan tepi barat bagi sebagai wilayah Israel itu ada kemungkinan seperti itu sih wacana yang berkembang di Israel. Artinya pihak-pihak di Israel ini sangat senang ketika Trump yang jadi karena Trump sudah membuktikan dia sangat pro Israel. Kalau dari pemerintah Indonesia kan tadi juga sangat senang ya dengan apa yang dalam gencatan senjata ini dilakukan ya, walaupun memang kita menginginkan Palestina benar-benar selesai sudah genosidanya. Tapi bagaimana dari pemerintah Indonesia kalau misal dari Bang Faisal melihatnya dengan komitmen kita kan terus membela Palestina? Iya. Saya kira yang pertama Prabowo harus melaksanakan janjinya untuk mengevakuasi 1.000 korban luka dari Gaza, kan itu yang dia sampaikan ketika Shangri-La Dialog sebelum dia terpilih dan pada pidato pelantikan pada 20 Oktober tahun lalu. Yang kedua, saya berharap ya Prabowo akan datang berkunjung ke Gaza karena kita sebagai salah satu negara yang terdepan membela Palestina, tapi belum pernah ada satupun presiden kita menginjakan kaki di wilayah Palestina. Kalau Soekarno kan cuma sampai di Mesir. Yang ketiga, saya kira Indonesia perlu dasar hukum dalam membela Palestina karena pembukaan UUD 1945 tidak menyebutkan secara rinci siapa bangsa yang dijajah. Karena kan pembukaan hanya bilang penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai pri kemanusiaan dan keadilan. Nah, itu kita harus ada aturan turunannya. Menurut saya harus ada undang-undangnya. Kita kan bela Palestina ini atas dasar moral, atas dasar kemanusiaan, tapi dasar hukumnya itu belum ada yang detail menjelaskan. Saya kira itu perlu karena kita punya banyak kasus ketika orang-orang cendekiawan, tokoh agama atau tokoh masyarakat atau pejabat bahkan menerima undangan pemerintah Israel untuk datang ke Israel, itu kan kasusnya sering terjadi dan itu hanya menjadi polemik tanpa ada kejelasan. Nah, ini sebenarnya perlu diatur di undang-undang. Apakah ketika kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, kita tidak mau mengaku Israel sebagai negara karena Palestina belum merdeka, apakah boleh orang Indonesia memenuhi undangan pemerintah Israel? Ini bukan kasus ziarah ya ke Al-Aqsa atau ke gereja Makam Yesus atau Bethlehem, tapi ini kasus untuk yang lain. Dan saya kira undang-undang itu juga harus berisi bagaimana Palestina versi kita. Karena begini,
ketika kita mendukung solusi dua negara, itu menurut saya sangat aneh. Kenapa? Karena itu luas wilayah Palestina menurut solusi dua negara. Secara teori ya, secara teori itu hanya 22%. Ini setengah dari resolusi partisi PBB tahun 47. Waktu itu Palestina dapat 45%, Israel 52%, sedangkan Yerusalem dan Bethlehem masih di bawah hukum internasional. Itu kan itu. Terus yang kedua, kita itu ingin Palestina itu mendukung versi Indonesia tuh Yerusalem ibu kotanya atau Yerusalem Timur saja, karena kan di Palestina juga terbelah karena baik Hamas ataupun Jihad Islam tidak mau mengaku eksistensi Israel atau Baik, Bang Faisal Assegaf, kita sama-sama menantikan ya bagaimana berjalannya gencatan senjata dan juga kita harapkan genosida ini benar-benar berhenti di seluruh wilayah Gaza. Sudah 2 jam, apa kabar Indonesia Malam menemani Anda mewakili kru bertugas, saya Sira Safira. Dan saya Maria Assegaf mengakhiri Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pemirsa, terima kasih kebersamaan Anda 2 jam terakhir. Dan saat lagi Anda dapat menyaksikan program One on One bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Saat lagi untuk Anda, kami berdua pamit. Terima kasih, sampai jumpa.